Apa kabar Bu Sam? Alhamdulillah baik Pak Reza. Lama ya kita nggak ketemu. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Sam ya. Iya. Dalam kesempatan ini Bu Sam yang akan melakukan praktek coaching. Benar. Tapi sebelumnya saya mau sedikit bincang-bincang mengenai praktek coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, kira-kira kompetensi coaching apa saja yang sudah Bu Sam pahami? Untuk kompetensi yang harus dimiliki coaching paling tidak itu ada kehadiran penuh, Pak. Kemudian mendengarkan aktif, di sini maksudnya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh coach dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di sini nanti coach atau saya itu harus memiliki keterampilan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya. Kemudian yang keempat ada mendengarkan coach. Di sini berarti saya sebagai coach harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Kurang lebih seperti itulah Pak. Oke, luar biasa pemahaman Bu Sam mengenai coaching. Nah, kemudian terkait dengan 4 kompetensi yang Bu Sam sudah sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Sam? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, sebenarnya kan dari empatnya itu bagus ya Pak ya. Tapi saya untuk coaching kali ini saya hanya fokus di mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif ya. Iya. Nah, dari kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sam kembangkan gitu? Iya, benar. Kalau untuk mendengarkan aktif sendiri kan ada beberapa poin ya. Yang pertama itu tidak berasumsi. Jadi nanti seorang coach pada saat coaching itu tidak mempunyai anggapan tentang situasi yang terjadi gitu. Kemudian yang kedua itu ada melabeli atau menilai atau judgement gitu. Di situ seorang coach tidak memberikan penilaian pada seorang coach pada saat coach bercerita. Kemudian yang ketiga, ini yang berencana akan saya kembangkan, yaitu asosiasi. Asosiasi itu seperti seorang coach tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi kita. Karena terus terang Mbak, saya sebagai seorang guru itu kadang kalau kegiatan coaching itu seringkali saya terbawa ke cerita coach, kemudian mengaitkan dengan pengalaman yang terjadi juga di saya gitu. Makanya pada saat coaching nanti saya berencana untuk mengembangkan kompetensi asosiasi, di mana saya harus belajar untuk tidak mengaitkan pengalaman pribadi saya dengan pengalaman yang dimiliki oleh coach. Karena saya pikir kalau coaching itu kan masih waktu untuk coach ya. Jadi saya sebagai coach tidak harus memasukkan pengalaman saya. Seperti itu Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Sam. Ya. Memang dalam mendengarkan aktif kita riskan mengaitkan pengalaman kita ya pada permasalahan coach. Yang sebenarnya harusnya coach sendiri yang bisa mengidentifikasi atas masalahnya sendiri. Iya, benar sekali. Nah, pada saat itu terjadi, maka kita perlu melepaskan ya, melepaskan asosiasi yang kita terhadap permasalahan tersebut. Ya. Nah, kemudian kira-kira indikasi ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut apa ya Bu? Pada saat coach bercerita, berarti di situ saya tentunya tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya, biarkan coach sendiri untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach terhadap topik yang diangkat oleh coach. Mungkin itu. Jadi saya tidak terkesan menasihati gitu loh Pak. Oh iya, jadi intinya seorang coach tidak menasihati gitu ya, terkesan ya, biarkan seorang coach itu mengeksplor sendiri beban atau masalah yang akan dia sampaikan. Oke, Bu Sam, selamat melaksanakan coaching.
ya. Izinkan saya nanti untuk hadir saat Bu Sam melakukan coaching, ya, untuk mengamati Bu Sam ketika melaksanakan coaching. Oke. Terima kasih. Ya, semangat Bu Sam. Sama-sama. Selamat siang Bu Sari, gimana nih kabarnya Bu Sari? Selamat siang, Sam. Ya, kabarnya ini baik ini. Alhamdulillah. Ini terima kasih ya. Kemarin kan Bu Sari sudah minta saya ngobrol-ngobrol yuk gitu di WA. Sudah ngundang saya gitu. Terima kasih ya Bu ya. Iya ini Bu Sam. Justru saya yang terima kasih nih. Bu Sam sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol santai bareng saya, Bu Sam. Lah kira-kira hari ini Bu Sari mau cerita apa ini Bu? Ini loh Bu Sam. Saya kan di sekolah ini baru pindahan. Iya. Nah ternyata saya menemukan di kelas saya itu tingkat kedisiplinannya sangat rendah. Itu dari berpakaian, terus sopan santunnya berbicara pun sangat minim, terus untuk kebersihan pun juga iyalah itu saya ingin ngobrol-ngobrol tentang itu Bu Sam. Ya. Jadi Bu Sari intinya mau ngomongin tentang kedisiplinan murid Bu Sari, gitu ya Bu ya. Nah kita kan cuma punya waktu sebentar ini ya Bu ya. 15 atau 20 menit gitu. Nah, Bu Sari ingin dapat apa nantinya dari obrolan kita ini? Dari obrolan ini kita nanti, saya inginnya mendapatkan solusi bagaimana di kelas saya bisa disiplinnya itu meningkat, enggak seperti sekarang itu. Sekarang kan saya rasa masih kurang lah. Nah, itu cara mengatasinya untuk bisa berdisiplin yang baik itu seperti apa? Seperti itu Bu. Jadi Bu Sari ingin supaya dapat solusi ya, untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan murid Bu Sari. Iya betul. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Sari sendiri, situasi murid Bu Sari sekarang itu seperti apa? Mungkin gambarannya bagaimana biar saya rada punya gambaran tentang murid Bu Sari. Situasinya ya Bu ya, itu yang saya amati itu dari sopan santunnya itu saya amati anak-anak itu dengan temannya itu masih berkata kasar, terus ya itu sih biasa ada kadang hewannya itu ikut-ikutan terbawa itu loh. Terus dari kedisiplinan berpakaian itu juga saya lihat itu di mata itu agak tidak enak itu sih. Tidak rapi, bajunya itu selalu ingin dikeluarkan, terus memakai atributnya juga seperti dasi atau itu sering dilepas. Terus selain itu juga ya dalam kedisiplinan untuk kebersihan sekolah itu juga masih kurang sih. Karena apa? Ketika istirahat itu jajan, padahal ya di sekolah itu sudah disediain tempat sampah, tapi anak-anak tetap habis jajan sampahnya dibuang sembarangan gitu. Padahal kita sebagai guru ya sudah kasih contoh, sudah memberi tahu, mengingatkan untuk selalu berdisiplin dengan baik. Tapi ya masih belum ada dampaknya yang baik sih. Karena itu saya ingin ngobrol-ngobrol santai ini sama Bu Sam. Tadi kan Bu Sari menjelaskan beberapa situasi dari murid Bu Sari ya, mulai dari membuang sampah belum pada tempatnya, kemudian sering berkata kasar seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau menurut pandangan Bu Sari sendiri, apa sih yang mempengaruhi murid-murid Bu Sari melakukan hal itu gitu Bu? Menurut saya Bu, menurut pengamatan saya itu mungkin juga karena saya kan menerapkan itu karena saya baru pindah di sekolah itu ya, saya belum tahu kebiasaan dengan guru yang lain juga ya. Saya amati hanya saya yang menerapkan disiplin itu. Berarti kan anak bersikap seperti itu karena faktor lingkungan juga. Lingkungan kenapa kelas lain tidak menerapkan sedangkan kelas saya sudah menerapkan untuk berdisiplin. Selain itu juga saya ngamati
kemungkinan ya, ini Iya. kemungkinan bisa juga faktor dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya dia tinggal, seperti itu. Itu perkiraan saya seperti itu. Oke, berarti ini kalau saya tangkap menurut Bu Sari yang menyebabkan tingkat kedisiplinan murid Bu Sari belum memenuhi harapan Bu Sari itu diantaranya adalah karena faktor lingkungan ya, baik lingkungan keluarga, kemudian ada lingkungan apa namanya sekolah dan apa namanya ya lingkungan sekitar kurang lebih gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita buat rentang ini Bu, misalkan rentangnya itu skalanya 1 sampai 10. Situasi murid Bu Sari sendiri itu kira-kira berada di angka berapa? Karena murid saya itu kan tidak hanya satu ya Bu ya, itu kan berarti beragam juga dari keluarga yang latar belakang beragam juga. Saya amati kemungkinan mereka berada di angka 5 atau 6 lah, angka segitulah. Berarti situasi sekarang murid Bu Sari itu menurut pengamatan Bu Sari berada di angka 5 sampai 6 ya. Nah, perasaan Bu Sari itu gimana Bu melihat keadaan murid Bu Sari yang demikian ini? Perasaan saya ya, ketika lihat seperti itu saya sedih Bu. Sedih ya? Saya sedih. Saya ingin tahu itu bagaimana cara agar bisa lebih baik itu. Sedih dengan kondisi, dengan situasi murid-murid saya masih seperti itu. Oke. Nah, situasi sekarang itu kan masih di poin 5 ya Bu ya, poin 5 sampai 6 gitu. Tadi Bu Sari jelaskan seperti itu. Nah, Bu Sari kan pasti punya harapan. Tadi seperti di awal Bu Sari kan bercerita kalau kita ngobrol itu supaya ada apa namanya solusi dari apa tingkat kedisiplinan murid di sekolah Bu Sari yang masih berada di poin 5 sampai 6. Harapan Bu Sari sendiri untuk tingkat kedisiplinan murid itu berada di level angka berapa Bu? Saya inginnya sih di angka 9 Bu ya. Karena menurut saya angka 9 itu ya sudah termasuk ideal lah, angka ideal. Tidak terlalu, kalau angka 10 kan saya berasa itu sempurna sekali, kan nggak mungkin juga kita menata satu kelas atau satu sekolah untuk begitu sempurna, kan enggak ya. Saya cukup di angka 9 saya sudah berasa senang gitu loh kalau di angka 9, karena itu angka ideal sih. Jadi Bu Sari mengharapkan paling tidak berada di angka 9 untuk tingkat kedisiplinan murid Bu Sari. Nah, mungkin bisa dijelaskan gambarannya itu bagaimana? Situasi di angka 9 itu kalau digambarkan keadaan muridnya bagaimana gitu? Kalau menurut gambaran saya di angka 9 itu ya anak-anak sudah mulai bertutur kata yang sopan, terus bisa menjaga kebersihan sekolah. Dia sudah tahu ketika jajan terus ada sampah, lihat sampah langsung taruh di tempat sampah. Terus juga tahu disiplin untuk berpakaian sebagai anak sekolah, seperti itu. Itu tadi gambaran harapan Bu Sari ya. Lah, untuk mencapai situasi yang tadi digambarkan oleh Bu Sari sendiri, kira-kira ada tidak gagasan yang atau ide dari Bu Sari sendiri yang mungkin sekarang sih belum dilaksanakan, tapi paling tidak Bu Sari punya gagasan atau rancangan, itu ada tidak Bu? Apa ya Bu ya? Oh ya ini Bu, tadi kan saya ingat ini, tadi kan ada murid saya yang sempat komplain kan sama saya, bilang begini, kenapa Bu hanya kelas 6 saja yang suruh disiplin, sedangkan kelas yang lain kok tidak. Dari situ saya ingat, saya rencana, karena saya juga baru pindah di sekolah itu ya, rencana saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, terus untuk kita saling menyamakan persepsi mengenai kedisiplinan. Tapi sebelumnya juga saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dulu, agar sekolah kita benar-benar tingkat kedisiplinannya bisa
meningkat juga. Seperti itu sih rencana saya dari ide tadi murid saya yang merasa merasa kok kelasnya saja yang seperti itu, sedang kelas yang lain tidak. Jadi Bu Sari berencana akan melakukan kegiatan untuk menyamakan persepsi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan itu kegiatannya bagaimana gitu, kegiatan apa sebagai bentuk penyamaan persepsi itu, Bu? Kegiatannya ini nanti yang di dalamnya bisa kita samakan persepsi. Saya akan melakukan diseminasi, Bu. Diseminasi ya, Bu ya. Oh, jadi jenengan berencana untuk menyamakan persepsi dari guru-guru gitu melalui kegiatan diseminasi. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kira-kira rancangannya bagaimana, Bu? Kan sepertinya jenengan mungkin punya gambaran gitu loh. Nanti pada materi diseminasi itu nanti di dalamnya saya akan membahas untuk masalah kedisiplinan dengan membentuk kesepakatan kelas. Setiap kelas kita sama-sama membentuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, sehingga keyakinan dan kesepakatan kelas kita utamakan pada kedisiplinan. Jadi semua kelas kita sama-sama melakukan itu, seperti itu, Bu. Ya. Mungkin Bu Sari punya alternatif lain, Bu. Kadang kan rencana bisa kita punya plan A, plan B gitu. Selain diseminasi, mungkin ada alternatif lain dari Bu Sari untuk meningkatkan meningkatkan nilai kedisiplinan dari murid Bu Sari. Alternatif lainnya ya, Bu. Ini misalkan yang gagasan atau rencana saya yang awal tadi ternyata belum sesuai harapan saya. Itu nanti saya akan mengulang kembali ataupun mengamati dari kelas saya siapa yang belum bisa menerapkan dari budaya positif atau disiplin di sekolah. Terus saya juga nanti akan bekerja sama dengan guru yang lain, apakah di kelas yang lain juga masih belum melaksanakan seperti itu. Kalaupun ada murid yang belum melaksanakan, kita akan bersama-sama untuk membimbing dari anak yang bermasalah tersebut dengan cara melakukan restitusi. Gitu. Oke, berarti ini kalau saya tangkap Bu Sari berkolaborasi ya, banyak berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian melakukan penyamaan persepsi melalui diseminasi, dan ada alternatif lain juga yaitu restitusi ya, Bu ya. Nah, dari rancangan yang Bu Sari sudah sampaikan ke saya, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu, Bu? Nah, ini untuk waktu ya, Bu ya. Karena kita tidak hanya pribadi saya sendiri, saya itu berkaitan dengan orang banyak juga, maka saya membutuhkan waktu yang longgar untuk bisa berkumpul bersama, terus menyiapkan materi juga yang akan disampaikan untuk persepsi agar kita sama untuk di kelas yang lain maupun kelas saya. Kira-kira mungkin 1 bulan, Bu. 1 bulan ya, Bu ya. Nah, kapan itu, Bu, jenengan akan memulainya? Mulai besok kali ya, Bu. Nanti besok saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, bagaimana respon kepala sekolah untuk gagasan yang akan saya sampaikan. Kalaupun respon kepala sekolah juga positif, nanti juga saya akan koordinasi dengan rekan sejawat, bagaimana lah. Nanti kita cari waktu yang tepat untuk bisa berkumpul bersama untuk melakukan diseminasi tersebut. Oke, baik. Bu Sari sudah menjelaskan ke saya dengan sangat lengkap, mulai dari perencanaannya bagaimana, kemudian kegiatannya apa ya. Sepertinya kita sudah di akhir ini, Bu. Maaf waktunya tidak bisa berlama-lama. Nah, yang saya tanyakan sebelum selesai ini ya, Bu ya. Kira-kira apa nih yang Bu Sari dapatkan dari obrolan kita dari awal sampai ini gitu, Bu? Dari obrolan santai kita ya, Bu ya, yang tadinya saya bingung
Karena mungkin kan saya belum beradaptasi di sekolah yang baru. Ketemu Bu Sam, kita bisa ngobrol santai. Dari situ ternyata saya dapat solusinya, Bu. Dari situ saya bisa punya rencana untuk melakukan diseminasi dan terus juga punya alternatif lain seandainya dengan diseminasi tersebut tidak berhasil. Itu mungkin secepatnya saya akan melakukan rencana saya itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Sari. Tapi ini nanti tetap saya ingin dengar kabar Bu Sari lagi nih. Kalau Bu Sari sudah melaksanakan dari perencanaan yang Bu Sari sudah buat gitu. Nanti kapan-kapan kita kayaknya perlu ngobrol lagi nih Bu ya. Oke, Bu. Iya. Nanti kalau saya sudah selesai, sudah mempraktekkan dengan rencana saya, nanti kita ngobrol santai lagi ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Halo Bu Sam. Oh, hai. Ya, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching? Lega sih Pak, lega karena apa namanya, dari sebelumnya kan saya sudah menyiapkan gitu, mulai dari pertanyaannya dan bagaimana dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan lancar. Oke, jadi setelah coaching kita berbincang-bincang dulu ya Bu ya. Iya. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Sam. Yang pertama ini terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Sam kembangkan, yaitu kompetensi mendengar aktif ya. Yang kemudian lebih spesifik lagi ada pada asosiasi, begitu ya Bu Sam ya? Betul. Nah, jadi bagaimana tadi mengenai ketercapaiannya? Ya, tadi pada saat coaching saya memang fokus ke bagian mendengar aktif yang asosiasi ya. Karena kenapa saya pilih asosiasi itu juga dari awal saya menyadari kalau saya sendiri itu tipe orang yang kalau mendengar seseorang cerita itu kadang justru masuk ke cerita orang tersebut dan nanti di samping masuk juga akan mengaitkan dengan pengalaman saya sendiri gitu. Nah tadi pada saat coaching, alhamdulillah di catatan saya itu saya tidak ada asosiasi. Nggak tahu nanti mungkin catatan dari Pak Riza. Jadi di situ saya sudah berusaha untuk ngerem supaya saya tidak terlalu terlibat lebih jauh di coaching. Karena kan itu kalau coaching sendiri kan intinya atau subjeknya itu kan di coach ya. Gitu. Oke, sepakat apa yang sudah disampaikan Bu Sam dan perkenankan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya. Oke, ya mengenai tadi setelah coaching dilakukan, jadi Bu Sam berhasil ya bisa menghindari asosiasi yang berpotensi mengacu kepada pengalaman Bu Sam ya. Jadi Bu Sam bisa melepaskan diri dari emosi untuk meluapkan pengalaman-pengalaman Bu Sam terhadap masalah psikosi itu sendiri. Nah, kemudian setelah keterampilan mendengarkan ini, Bu Sam kira-kira dalam coaching berikutnya keterampilan apa yang ingin Bu Sam kembangkan gitu? Untuk selanjutnya saya berencana mengembangkan kompetensi saya pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya sendiri itu masih perlu belajar lagi untuk mencari kata kunci yang dimana kata kunci itu nanti bisa menjadi dasar saya membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali karena memang pertanyaannya berbobot itu sebenarnya kunci dari sebuah coaching ya. Iya, benar. Dan saya juga masih pengen bertemu Bu Sam lagi sebenarnya, tapi karena waktu yang singkat ya, jadi mungkin kita bisa kembali berbincang-bincang untuk membahas coaching lebih lanjut di kesempatan yang lain. Ya, mungkin ini saja. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.